Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati ahli rumah sekeluarga besar, yang kami hormati pihak besan, yang kami hormati wakil dari KU Ajarai, serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, teristimewa kedua mempelai yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pada sore hari ini masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya rahmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua masih dapat hadir di acara prosesi akad nikah ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara prosesi akad nikah Ulfa Reza HM dan Hengki Hermansa SOS Jumat 11 November 2022 sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, mendapatkan rahmat dan berkah dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara ini sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kandah kami Mansir. Kepada Kandah kami Mansir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به
Inna Allaha kana alaykum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Innahu kana huban kabira. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik pembaca maupun kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan ini sambutan yang disampaikan oleh ahli rumah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kandah kami Jimmy. Pada Kandah kami Jimmy kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, terkhusus besan kami yang datang dari Gunung Ayu, keluarga besar yang sudah hadir pada sore hari ini. Kemudian yang saya hormati para sepuh, alim ulama, jajaran pemerintah, cerdik pandai, adik sanak dusun Laman yang telah menyempatkan hadir, Bapak Ibu hadirin sekalian para undangan. Baik, mungkin tidak panjang yang saya sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik sanak dusun Laman, terkhusus juga pada besan kami yang telah hadir. Dalam hal ini kami memohon maaf apabila pada saat penyambutan tadi terdapat kekeliruan atau kurang pantas baik tata keramah kami atau cara bicara dan berpakaian kami. Maka pada kesempatan ini saya mewakili keluarga besar almarhum Mamandah Kamarudin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga kepada adik sanak dusun Laman, permohonan maaf juga kami sampaikan. Dan ucapan terima kasih karena tanpa jeripaya adik sanak dusun Laman, maka acara ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian kami memohon doanya, karena inilah bagian yang sangat wajib dan sakral, akad nikah adindah kami. Mudah-mudahan dalam prosesinya nanti akan berjalan dengan lancar, dijauhkan dengan segala rintangan, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keberkahan untuk mereka berdua, disegerakan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Itu harapan kami. Kemudian insya Allah di penghujung acara nanti kami menyediakan sedikit berbagi kebahagiaan, santapan rohani dan jasmaninya. Rohaninya yang mungkin doa. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya akhiri billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu pelaksanaan akad nikah yang akan dipimpin oleh keponakan kami Reza. Pada keponakan kami Reza, kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah akad nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
teristimewa sepasang calon suami dan calon istri yang sudah hadir tengah-tengah kita sekalian pada sore hari ini. Pada sore hari ini, izinkan kami untuk memandu posisi jalannya ijab dan kabul. Siogianya yang memandu posisi ijab dan kabul pada sore hari ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Bapak Arlan Ristian SIMM. Namun dikarenakan beliau ada perjalanan dinas luar, jadi diutus kami penyuluh Kecamatan Jarai untuk melaksanakan prosesi ijab dan kabul pada sore hari ini. Kemudian kami akan bertanya kepada saudara kami Hengki dan saudari kami Ulpa Periza. Ulpa baik, dia mak senama gitu. Hengki dan Ulpa, apakah kalian berdua sudah siap? Siap. Gi, siap? Siap. Siapnya? Tak tahu kan? Kedua orang saksi siap? Siap. Saudara kami Hengki dan Ulpa, kami akan membacakan segelintir biodata kalian berdua. Apabila ada biodata yang keliru dan salah, dapat kita perbaiki setelah ini. Rencana pelaksanaan akad nikah pada hari ini Jumat 11 November tahun 2022 bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Waktu lebih kurang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tempat Desa Sukananti, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Biodata calon suami bernama lengkap saudara kami Hengki Hermansa, Sarjana Sosial. Tempat dan tanggal lahir Gunung Ayu, 10 Oktober 1989. Nomor induk kependudukan ada, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal yang tercatat di sini, Kelurahan Talang Kelapa, Kota Palembang. Sedangkan bapak dari saudara kami Hengki bernama lengkap almarhum Bapak Rahana, ibu bernama lengkap Ibu Rusma. Tempat tinggal Ibu Rusma, Desa Gunung Ayu, Tanjung Sakti, Pumu, Kabupaten Lahat. Status perkawinan saudara kami Hengki Hermansa, Sarjana Sosial ini menurut model yang kami terima dari Kota Palembang berstatus jejaka atau belum kawin. Benar? Kemudian biodata calon istri bernama lengkap saudari kami Ulpa Reza Ahli Madya Kebidanan. Tempat dan tanggal lahir Sukananti 30 Oktober tahun 1992. Nomor induk kependudukan ada, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal Desa Sukananti, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Bapak bernama lengkap almarhum Bapak Kamarudin, sedangkan ibu bernama lengkap Ibu Helna. Tempat tinggal Ibu Helna Desa Sukananti, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Status perkawinan saudari kami Ulpa Reza Ahli Madya Kebidanan menurut model yang kami terima dari kepala desa-desa Sukananti berstatus perawan atau belum kawin. Kemudian biodata wali nikah pada sore hari ini berstatus wali nasab, yaitu saudara laki-laki sebapak dan seibu. Saudara kandung artinya. Sebapang dan sendong. Jadi sebapang baik pacak bule, sendong baik dia tahu jadi wali. Kira-kira itu. Kemudian bernama lengkap saudara kami Yugianda bin Kamarudin almarhum. Tempat dan tanggal lahir Sukananti 15 Oktober 1994. Nomor induk kependudukan ada, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Desa Sukananti, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Benar lagi? Kemudian untuk mas kawin kepada saudari kami Ulpa Reza Ahli Madya Kebidanan, minta mas kawin apa ngagi calon suaminya? Hah? 2 kilo mas. Lepetang nih agak gini dengan ini. Dua suku. Ngelipat ke Tanjung nak 2 kilo. Paksa putus ke batu pinggir jalan doang. Kena nambahi. Ada? Hengki? Ini. Mata sen Palembang, sen Tanjung ya. Sen Palembang. Kemudian biodata para saksi. Saksi yang kedua bernama lengkap Manda kami Imanuddin. Tempat dan tanggal lahir Sukananti 3 September 1964. Nomor induk kependudukan ada, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Sukananti, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Biodata saksi yang kedua bernama lengkap Bapak Darwisman. Tempat dan tanggal lahir Gunung Ayu 8 Agustus 1974. Nomor induk kependudukan ada, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Desa Gunung Ayu, Kecamatan Tanjung Sakti, Pumu, Kabupaten Lahat. Benar Pak?
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kami rasa rukun nikah pada sore hari ini telah mendekati cukup atau siku agi mengkelengkap rukun nikah kamu kedua. Yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali nikah, yang keempat adanya kedua orang saksi, serta yang terakhir nantinya yang kelima adanya ijab dan kabul antara wali nikah, antara saudara Yogi dengan saudara kami Hengki Hermansyah Sarjana Sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teristimewa calon suami dan calon istri. Mungkin kami didik kepanjang lebar mengingat waktu, pecah galak-galak bulu berderau sekali lewat lagi jadi siang ini nak rumun si Mata Tanjung. Kebalik, Mas? Balik katanya. Jadi kami didik kepanjang menjuk nasihat karena kami yakin saudara kami Hengki dan Ulpa lah sama-sama mengerti, sama-sama dewasa. Lakruan arah kalau mana ini kalau mana udah ini kedebat tak kemana lakruan. Namun kami sekedar mengingatkan saja. Wabil khusus untuk saudara kami Hengki Hermansyah Sarjana Sosial dengan saudari kami Ulfa Reza Ahli Madya Kebidanan. Hengki Hermansyah apabila nanti wali nikah berijab atau calon ading ni ngomong ke ngaka balautan kecik ngomong ke Hengki Hermansyah bin Rahana almarhum, Ulfa Riza binti Kamarudin almarhum saudara kandungku. Aku nikahkan kepada engkau dengan mas kawin 2 suku emas dibayar tunai. Dan kamu kabulkan Hengki, atau kamu jawab, saya terima nikahnya dengan mas kawinnya yang tersebut dan disaksikan oleh kedua orang saksi serta kami semua yang ada di sini, maka sahlah pernikahan kalian berdua. Sah menurut agama Islam, sah pula menurut pemerintahan Republik Indonesia. Dengan sahnya pernikahan kalian berdua, maka detik ini juga, hari ini juga status kalian berdua juga akan berubah. Dari yang tadinya saudara kami Hengki, seorang jejaka atau bujangan, setelah sahnya kata kedua orang saksi, berubah status menjadi seorang suami dari Ulfa Reza Ahli Madya Kebidanan. Begitupun juga saudari kami Ulfa Riza, dari yang tadinya seorang gadis, akan berubah status menjadi seorang istri dari Hengki Hermansyah Sarjana Sosial. Dengan berubah status kalian berdua menjadi seorang suami dan seorang istri, maka kewajiban kamu kedua juga akan bertambah. Ingat, kalau status berubah, kewajiban tidak akan pernah berubah tetapi bertambah. Antara lain tu apa dia sangka bertambah. Kewajiban yang lama tetap melekat pada kamu kedua. Setelah sahnya kata kedua orang saksi, ditambah dengan kewajiban yang baru. Antara lain apa kewajiban yang baru? Patuh dan taat kepada keempat orang tua. Kalau sebelumnya patuh dan taat kepada kedua orang tua. Setelah sahnya kata kedua orang saksi, ditambah 4 orang tua. 2 orang tua kandung, 2 ibu dan bapak mertua kita. Lo mana caranya berbakti? Amun bapang lah ninggal, mendoakannya dengan cara mendoakan. Masih ada endong, pihak Hengki masih ada endong, pihak Ulfa masih ada endong. Bahagiakanlah ibu. Anggaplah endong Ulfa, endong Hengki, endong Ulfa pula. Jangan pernah dibeda-bedakan. Baik dalam segi kasih sayang, materi maupun perhatian. Ngane. Kalau ngenjok endong di Sukananti, duit 500.000 ngirim contoh. Kalau ngirim ke Tanjung, seragi ke 500 pula. Jangan ngenjok ke Tanjung 50.000. Artinya tidak adil. Belum tahu ngenjok besar, ngenjok kecil. Belum tahu ngenjok, minimal ngenjok perhatian. Tapi kabar mak, sehat kamu di dusun. Kalau bulan depan kami balik, kami ditandang lalu itu. Aneh ya? Kemudian daripada itu, setelah sahnya kata kedua orang saksi, banyak sekali kewajiban yang melekat pada seorang suami dan seorang istri. Antara lain Hengki, kewajiban yang pertama, seorang suami atau seorang kepala keluarga, apabila nanti telah diberikan zuriat-zuriat yang soleh dan soleha, lah dipercayai kamu, lah dititipkan. Kewajiban yang pertama selaku orang tua, memberikan atau memilihkan nama yang baik-baik terhadap putra dan putri kamu kelihnya. Pilihkanlah, tunjuklah nama yang baik-baik menurut syariat Islam, cakap-galasan di Al-Quran, hadis, para sahabat dan lain sebagainya. Jangan nama-nama artis dan viral, Ulfa. Ini dang viral. Bangga ngetop bulan lagi, jangan.
Cakagala nama ya keruan artinya. Yang kedua, kewajiban seorang suami atau kepala keluarga memberikan nafkah yang lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Tunjuklah nafkah yang halal, selain halal harus ikhlas diberikan kepada istri dan anak-anak. Empuk halal, bezak pula, cakagan hingkinian, keringat hingkinian. Kalau ujung-ujungnya dirutui, ya cepat pula habis duit kemahiran inyo. Dia keberkah, percuma halal kalau masih dirutui. Kepalangan halal, ikhlas pula. Sebesar apapun, sekecil apapun, kalau ikhlas dan halal, insya Allah cukup gala. Dan kenyang gala dimakan ngagi bini dan anak-anak. Kemudian kewajiban yang ketiga selaku orang tua, memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya terhadap putra dan putrinya. Jadi injuklah pendidikan yang setinggi-tingginya, anak-anak kamu kelenya, sekolah kala semaksimal kamu kedua. Debi duit, utang terpinjam, ada tu dijualkan ke anak sekolah, jualkan. Karena suatu kewajiban selaku orang tua, memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya. Baik pendidikan formal, maupun pendidikan informal. Dididik di rumah, dididik pula di sekolah. Tunjuk inak, yang ini yang karo, yang ini yang ilo. Yang ini dilarang oleh agama. Nah, yang ini kalau dilakukan oleh pahala. Minimal itu mengajarkan lagi anak-anak kalian. Kemudian yang terakhir, menikahkan putra dan putri kamu kalian atau menghantarkan anak menikah. Jadi kewajiban ibu kalian berdua sore hari ini akan habis terhadap kalian berdua. Karena yang pertama, kamu kedua lahir, lah dipilihkan nama, lah dinyuk nama yang baik-baik lagi kedua orang tua kalian berdua dulunya. Mungkin masih dalam kandungan 3 bulan, 5 bulan dan seterusnya, lah berasan umak ngeribak kamu dulu. Milihkan nama, ini baik. Namun anak kita, tidak ini, tambah ini dikit. Dipilihkannya ini artinya ini, kata umak ngebak kamu. Lah kamu lahir, lah dinyuk nama, lah diberikan nafkah yang lahir dan batin pula. Kalau cuma dusun ngomongkannya lah dihidupi, dibezai, disuapi secara sesuai. Meringik dikit, dinyuk susu, diajari makan nasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, diberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kamu kedua. Kukina sagini lah sarjana gale. Ada bidan, ada sarjana sosial, mungkin lah begawe di mana ki? Nah, lah begawe di swasta. Lah sampai begawe gale, lupa lah begawe pula. Itu gara-gara jiripaya jemput tua kamu kedua. Dek keruan jemput tua, entah tu utang tu pinjam, kini nyekolah ke kamu, pokok tahunya ada. Mak, aku nak bayar ini, kami nak praktik ini, dikirim. Bak, aku nak ini, dikirim. Yang penting anak sekolah, dek keruan jemput utang tu pinjam. Lah dilaksanakannya jemput tua kamu kedua. Dan terakhir pada hari ini, kamu kedua lah diantar nikah atau dinikahkan pada sore hari ini. Jadi habis kewajiban kedua orang tua kalian berdua. Setelah sahnya kata kedua orang saksi. Namun kewajiban kamu kedua ngagi jemput tua kamu tetap lanjut sepanjang hayat. Itulah beda jemput tua ngagi anak. Arti dan ubah. Jadi banyak sekali dek tebal-balas kalau nak balas jasa jemput tua. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk membalas dan membahagiakan kedua orang tua kalian berdua nantinya. Kemudian daripada itu, kewajiban seorang suami adalah seorang imam di dalam keluarganya. Yang pertama, imam untuk sholat, imam dalam segala hal. Masuk ke dalam segala hal ini, segala tindak tanduk, tingkah laku dan perbuatan seorang suami akan diikuti oleh istri dan anak-anak kalinya. Jadi kalau lakinya berbuat baik, suka menolong, suka memberi, insya Allah bininya ngikut pula berbuat baik dan suka menolong dan suka memberi, termasuk anak-anaknya. Lalu itulah pula sebaliknya, kalau lakinya berbuat jahat, mohon maaf galak maling, ngerimet lebok, dia dek jauh, bininya galak pula ngiring biasanya, dukung pula karir laki itu. Itu efek cuma lalu, lanjut pantok, kakung mulaikannya gitu bini, biasanya saling dukung biasanya. Jadi segala sesuatu ada di suami. Kalau suami ngarah kau untuk berbuat baik, insya Allah makmum dan anak-anak kalian ikut pula berbuat baik. Menikah tuki dan ulpa, lah berulang kali ku kicik di dusun lain.
Ibarat kamu gaduh mengendarai sebuah bis yang besar, anggaplah Sinar Tempo, anggaplah. Hengki seorang supir, Ulpa seorang kene. Kemana kina arah supir, mata mobil, disitulah pula kemana kina berjalan mobil. Nak digebut kah masuk jurang, jurang ayat tenam ibarat. Masuk dia kayak tenam. Atau nak bersenai baik sampai ke Gunung Ayu. Tugas orang kenek lu mana? Sekedar mengingatkan, Kak ada tikungan tajam, bersenai baik di depan tu. Kak jalan kita ni melenceng, lurus kaki ke kiri, belok kaki ke kanan. Itu tugas orang kenek. Siapa penumpangnya? Anak-anak kamu gelinyi. Jadi kemanapun arah mobil tadi ada di supir. Nak dimasukkan ke jalan yang berjurang atau yang dibawa ke jalan yang lurus. Ada di supir gala. Kenek dan penumpang hanya sekedar mengingatkan. Lu itulah pula batrah rumah tangga Hengki dan Ulpa. Kemana kina arah batrah rumah tangga? Ada di pemimpin atau imam kepala keluarga ada di Hengki. Nak dicambam ke jalan yang rusak atau nak dibatak ke jalan yang benar. Istri hanya sekedar mengingatkan, anak hanya sekedar ngiring. Dia tahu mengingatkan, ngikut betul. Kalau dibatak ke jalan yang baik, istri dan anak ngikut pula keridhaan Allah. Kalau dibatak ke jalan yang karuk, tercambam pula istri dan anak-anak pulanya. Cuman jangan pernah dibalik Ulpa, main lagi banyak dibalik. Awak kenek nak nyupir. Ulpa awak tugas sebagai kenek, nginak supir tadi di kelihainya lah. Kan aku udah nyupir. Dengan kenek udah di belakang. Biasanya kalau kenek dia pernah nyupir, maka nyupir, numbur tulah biasanya. Kapan lah numbur, hancur tulah. Lu itulah pula di dalam keluarga Ulpa. Dia pernah mimpin, maka nak mimpin, hancur tulah keluarganya. Dalam artian aku contohkan, rasan kecil, rasan besar, harus suami yang mutusinya. Jangan mentang-mentang Ulpa berpendidikan, Ulpa calak. Oi, dia nak nunggu babang sianunan, ngaku jadi, aku mutusi rasan. Jangan. Biasanya kapan lah mutusi rasan sekali, nak 2 kali. Kapan nak 2 kali, nak 3 kali. Akhirnya, suami dikenek kah, istri nak nyupir akhirnya. Kapan kenek lah nyupir, numbur tulah hancur keluarganya. Itulah salah satu penyebab banyaknya perceraian di negara Republik Indonesia ini. Banyak dibalik. Bini nonton Indosiar, laki dia jeng nyabun. Ah, kira-kira itu. Udah itu pula Hengki lah begawe. Mungkin gele Ulpa ngikut Hengki atau Hengki ngikut Ulpa dan lain sebagainya. Mungkin balik begawe. Impian Hengki ini tadi balik begawe amalah di bini. Dibuatkan kopi kental ngebini, dibuatkan bulu makanan, kepegi begawe, digusuk ke baju kencang, disemerkan sepatu dan lain sebagainya. Itu memang impian seorang bujangan ia akan menikah. Biasanya itulah gali. Itu memang hak seorang suami ki. Nak makan gulai lemak, nak ngopi kental, nak berbaju kusukan itu hak seorang suami minta kepada istrinya. Itu memang benar. Namun sebelum haknya dipinta, dulu kakudai kewajiban. Nak kopi kental, marah-marah, ngapu Ulpa dibuat ke kopi. Oi kak, kata Ulpa, lu mana nak buat ke kopi yang menggulu lagi ada. Jadi, kalau nak minta hak, dulu kakudai kewajiban. Kewajiban kamu apa kalau nak membuat ke kopi? Beli ke gula kopinya. Nak berbaju setrikahan, gusuk anaknya dia dibelikan, listrik dia dibayar. Jadi kalau gusuk ada dibelikan, kisperi ada, insyaAllah akan dilaksanakan lagi bini. Nak gulai lemak, duit ke 20.000 sehari. Nak gulai rendang kira-kira, dia ketahu. Jadi dulu kan kudai kewajiban, supaya minta hak. Kalau kewajiban lah terpenuhi, insyaAllah hak jadi ngikut dia lagi. Kan ini? Udah itulah pula Ulpa, kewajiban seorang istri dikit, cukup patuh dan taat kepada suaminya. Apapun perintah seorang suami dan kician laki turutkah. Selagi tidak melenceng dari syariat agama dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Umpuklah nurut nang laki, kalau lama melaka kician Hengki jangan dituruti. Jangan pula langsung dibantah. Kiciklah dengan lemah lembut, kak, ini salah, inilah terlalu melenceng. Nah, dikicikkan tadinya. Tugas seorang makmum itu hanya sekedar mengingatkan, bukan memponis.
Poi dengar, kecol dengan ya kula sase dia berkeluarga dengan ini dulu. Dia nak jadi dengan ini. Nah biasanya selesai itulah keluarga kalau ditimbal itu. Jadi terakhir aku mengingatkan, Hengki niatkah pada sore hari ini mencintai calon istrinya hanya karena Allah? Begitupun juga Ulfa mencintai calon suaminya hanya karena Allah, menikah bukan karena yang lain-lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqullah. Hengki Hermansa bin Rahana almarhum, Ulfa Riza binti Kamarudin almarhum, saudara kandungku. Aku nikahkan kepada engkau dengan mas kawin 2 suku emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah Tuhan kami ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wasimul sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khususan saudara kami Hengki Hermansyah bin Rahana almarhum dengan saudari kami Ulfa Riza binti Kamarudin almarhum. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa fi khair. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa fi khair. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa fi khair. Ya Allah Tuhan kami, pada sore hari ini kami telah melihat dan mendengar dan sekaligus menyaksikan ya Allah telah sahnya ijab dan kabul antara wali nikah dengan saudara kami Hengki Allah. Maka dari itu ya Allah, pernikahan antara saudara kami Hengki dan saudari kami Ulfa Riza ini ya Allah, jadikanlah pernikahan yang penuh keberkahan ya Allah. Jadikanlah pernikahan yang pertama dan terakhir ya Allah. Berikanlah zuriat-zuriat yang soleh dan solehah pada mereka berdua ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lancarkanlah segala urusannya ya Allah, mudahkanlah segala masalahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika yawma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah bersama-sama kita lapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kepada saudari kami Ulfa Riza untuk sigho ta'liq, atau kami tak dibacakan atau cukup langsung ditandatangani saja. Cukup langsung ditandatangani saja. Baca budai atau langsung tanda tangan Hengki sama saja maknanya. Antara lain Hengki lah siap lagi pada isinya. Antara lain ini adalah janji suami kepada istri. Apabila suami meninggalkan dengan ibadah dan tidak memberikan nafkah yang lahir dan batin kepada istrinya, paling lama 2 tahun berturut-turut, maka istrinya bakal mengadukan suaminya ke pengadilan agama dengan bayar iwat atau pengganti uang sebesar Rp10.000 saja. Siap? Silakan ditandatangani.